Selamat datang di konten Rafli Uts Channel. Ya, jadi channel ini kita akan membahas bagaimana sih untuk menyederhanakan sesuatu yang sulit. Terkadang suatu hal itu nampak sangat rumit, tetapi sebenarnya kalau kita tahu maknanya yang mendalam, ataupun kita tahu knowledge-nya, itu semua akan terasa menjadi mudah. Dan sebagai contoh itu kita akan membahas tentang speaking. Jadi beberapa orang itu membuat speaking itu sangat berat sekali karena tidak tahu bagaimana knowledge dasarnya, dan juga ada faktor lain seperti ya ini adalah second language, ini bukan first language kita, jadi kita untuk menyampaikannya itu masih terpengaruh dengan first language kita. Nanti akan kita bedah dan kita bahas di konten ini. Terkadang ketika kita mengucapkan bahasa Inggris, kita memiliki referensi yang salah. Misalnya ketika kita membaca buku, walaupun ada IPA-nya ya, walaupun ada cara membacanya, tapi di situ terkadang kita itu salah menyebutkannya. Karena referensi yang kita pakai itu mungkin orang-orang sekitar kita yang mungkin juga terpengaruh hal yang sama. Contohnya misalnya ketika kita sekolah, kita diajarkan mengucapkan suatu kata ataupun suatu kalimat dalam bahasa Inggris, padahal itu tidak lazim ataupun tidak common, tidak umum terjadi di luaran sana, ataupun secara universal itu tidak dipakai, ataupun ada kesalahan karena kita tidak tahu sebenarnya rule, kaidah ataupun pakem utamanya itu apa. Jadi dari pakem ini kita nanti bisa berbicara secara lebih natural dan mengalir dan lebih mudah dimengerti, karena tujuannya adalah supaya bagaimana cara kita mengucapkan ini itu nampak elegan, berwawasan, dan tepat sasaran, right place. Oke, jadi pada first slide ini itu ada cetak biru kelancaran berbicara. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang berwarna oranye, itu misalnya seperti berbicara yang kaku, selamat malam, ataupun kalau yang mengalir seperti warna biru seperti selamat malam, selamat malam. Jadi berbicara jangan seperti robot, even kita ngomong bahasa Inggris, tapi berbicaralah mengalir. Seperti selamat malam, itu contoh di bahasa Indonesianya. Nanti kita akan bedah lagi di bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, kenapa Indonesia susah? Ya tadi, itu karena ada referensinya itu di bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia kan datar, sedangkan di bahasa Inggris kita ada variasi-variasinya. Yang akan kita bahas selanjutnya di slide-slide di sini. Oke, baiklah. Untuk pengantar dulu, kenapa sih kita terdengar kaku? Jadi, ya 80/112. Jadi ya kita tuh peringkat 80 dari 112 negara sebenarnya ya. Jadi gejala pertama itu kita itu berbicara sangat kaku, seperti robotik. Ya kalau ngomong ya kaku banget kalau kita ngomong di bahasa Inggris. Oke, kita ngomong di bahasa Indonesia bisa lancar. Tapi pas dicoba di bahasa Inggris, hello, good evening everyone, itu kaku. Bukan mengalir. Hello, good evening everyone. Nah, itu menapak lebih mengalir dan lebih smooth dan lebih gampang diterima, dan juga seperti kayak daily life-nya orang kebanyakan untuk berbicara bahasa Inggris. Dan selanjutnya gejala 2, jeda yang tidak wajar di antara kata. Nah, kalau di bahasa Inggris mungkin kita ada jeda ataupun pendekatan di kata-kata tertentu sehingga itu lebih membold lagi kata-kata yang ingin diperjelas. Kalau kita misalnya dalam percakapan, you are so handsome, you are so handsome. Nah kan berbeda. You are so handsome, itu berbeda juga. Yang tepat adalah you are so handsome. Jadi kita menekan di kata handsome itu untuk menunjukkan bahwa kami itu ganteng sekali. Atau you are so beautiful, you're very beautiful. Di kata beautiful, di kata itu, di kalimat itu kita bold di kata beautiful karena kita ingin meng-highlight untuk di kata beautiful tersebut. Jadi percakapannya menjadi lebih bermakna dan orang lebih gampang menangkap apa sih maksud yang ingin kita sampaikan dalam kita berbicara bahasa Inggris. Terus nada bicara datar tanpa emosi. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan, you are very beautiful. Beautiful. Nah, di situ ada ritmiknya sendiri. Tujuannya bukan untuk kita bernada-nada ataupun kita ingin seperti bergaya-gaya, tapi kita itu ingin memperjelas maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan dalam kita tuh mengucapkan suatu kata. Contohnya di kata beautiful, itu kita
pertegas ataupun kita memiliki volume yang berbeda, tujuannya adalah untuk memperjelas dan mempertegas supaya orang itu lebih dapat memahami apa yang kamu sampaikan. Tidak perlu mengulang kayak you are so beautiful. What? Beautiful. Tidak perlu 2 kali, tapi cuma you are beautiful. Bukan you're beautiful. Apa? Gitu. Jadi ya kita tuh tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk memperjelas makna, maksud, dan tujuan dari kita menyampaikan sesuatu. Even ada kalimat yang ingin kita perjelas, itu kita perjelas, kita pertegas, kita highlight. Kalau misalnya kalimat itu butuh diperjelas, bukan hanya kata. Oke, lanjut. Jadi ada namanya speaking anxiety. Jadi rata-rata dari kita itu kalau misalnya oke, kamu coba ngomong pakai bahasa Inggris, pasti kita anxiety duluan, cemas. Udah, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nadanya seperti itu ya kan. Padahal di status quo kenyataan, ketakutan ataupun tidak berani mencoba ataupun tidak berani salah itu adalah kesalahan. Karena saat kita salah dan ada yang mengkoreksi dan yang mengkoreksi ini tepat dan benar, kita bandingkan ke banyak-banyak referensi, jadi itu akan memperkaya kemampuan kita sendiri. Yang pertama, interferensi L1, bahasa ibu. Jadi ya, ini second language, bahasa kedua, bukan bahasa pertama. Kalau bahasa pertama kita pasti lancar, tapi kalau bahasa kedua itu otak kita tuh udah ke pattern ataupun ke pola bahasa Indonesia. It's okay sebenarnya, tidak masalah. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita tuh memahami ataupun lebih memiliki konteks yang kuat terhadap bahasa Inggris ini. Kedua, ucapan tidak natural. Ada beberapa hal seperti ritmiknya kita tidak dapat, ataupun antar kata ataupun antar kalimat, ataupun di kata itu sendiri kita tidak memiliki penekanan khusus yang namanya word stress, ataupun antar kata tidak menyambung, bukan menyambung tapi memiliki aliran ataupun secara ritmik itu mengalir. Contohnya ya kayak misalnya what if I menjadi what if I. Nah itu kan nampaknya kita itu lebih tidak boros dan lebih tidak membuang-buang kata, jadi mengalir dan lebih efisien dalam pengucapannya. Ketiga, kebingungan pendengar. Kenapa sih pendengar itu bingung? Kita anggap saja pendengar yang emang sudah expert di bidangnya ataupun yang awam. Jadi yang kesehariannya mereka mendengar percakapan seperti pada umumnya, tetapi ketika kita menyampaikan itu nampak berbeda walaupun pengucapannya sama. Jadi untuk meningkatkan akurasi pendengaran seseorang dan lebih memahami satu sama lainnya, bukan berarti ketika kita mencoba dengan teori-teori dan metode-metode dan kita menjadi lebih bagus dan kita sangat kuat untuk mencoba stress itu ya, word stress ya, penekanan misalnya amazing, nampaknya jadi over articulation gitu, dan orang kadang mendengarnya kayak karena tidak common gitu, tidak umum didengar oleh secara umum ya, secara universal ya. You are amazing. Saya seperti itu. Yang keempat ada kecemasan berbicara. Kita takut berbicara, takut mencoba, dan takut untuk menyusun kalimat. Padahal hal yang terpenting adalah bukan karena kita enrich vocabulary, even though kamu menghafal 1000 vocabulary per hari, tapi kalau kamu nggak bisa menyusun kalimat dengan tepat, orang juga bingung nangkep apa yang kamu sampaikan itu. Dan yang kelima, penghindaran praktik. Karena cemas dan tidak mau mencoba, jadi kita malas untuk mempraktekkan itu. Padahal kalau misalnya kita ingin bahas apapun ya, kalau kita ingin lancar itu kita practice a lot, practice exaggerately, practice secara berlebihan, no problem, karena kita practice ataupun kita mencoba berlatih lidah kita dengan tongue twister ya. Nanti kamu bisa cari metodenya tongue twister itu apa, kita latih sekeras mungkin supaya kita itu lebih terbiasa dalam pengucapannya, begitu. Dan ini akan membentuk lingkaran setan terus menerus gitu, tidak akan ada ujungnya, karena yang kita mau adalah endingnya kita tuh bisa berbicara dengan lancar dan bisa dimengerti secara natural, secara mengalir, secara baik. Tapi kalau kita berputar di hal ini terus,
mengatasnamakan bahasa ibu ini, bahasa saya bangga, it's okay kita bangga sebut dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa yang universal dan yang memiliki prospek yang lebih tinggi seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga prospek tinggi, tetapi bahasa Inggris adalah wajib karena zaman sekarang itu adalah globalization dan di fase ini kita harus mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kita masuk ke mode yang sangat serius. Jadi, apa sih yang membedakan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Yang pertama itu dari sisi rhythm ataupun dimensi. Jadi bahasa Indonesia itu cenderung monoton ya, ataupun memiliki ritmik yang datar, ritme yang datar. Contohnya, saya ingin pergi ke pasar bersama ibu saya. Kalau di bahasa Inggris itu seperti kode Morse, jadi ada yang panjang, pendek. Kan kalau kode Morse kan dit dit tit 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 tit. Di bahasa Inggris juga, I wanna go to the market with my mother. I want to go to market with my mother. Mother. Bukan mother, tapi mother. Seperti kode Morse, tit, tit. Begitu. Yang kedua, fitur super segmental. Ya, tadi intonasi cenderung datar, ritmiknya cenderung datar, itu di bahasa Indonesia karena cukup katakan dengan jelas, dengan nada yang sama, pasti orang akan mengerti karena our daily life like this, seperti ini gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris ada variasi pitch sendiri. Di beberapa kata ataupun di kata tertentu, di kata itu saja pasti ada penekanannya. Seperti kata enthusiast. Enthusiast. Jadi kata to kita beri penekanan untuk memberi warna pada kata itu. Dan secara universal ya seperti itu pengucapannya. Tapi kita bisa buat lebih natural dengan enthusiast. Your enthusiasm. Your enthusiasm. Kalau ada ism tapi penegasannya di siasm. Tapi kalau cuma enthusiast tapi di to penekanannya. Jadi kita harus banyak berlatih di mana sih stress dalam kata itu tuh berbeda. Selanjutnya ada batas kata atau boundaries, batas antar kata tegas dan terpotong, dan kalau di bahasa Inggris aliran suara menyatu tanpa jeda. Jadi ya seperti ada penyambungannya gitu. Kalau misalnya ada, kita ambil contoh ada konsonan ketemu vowel a i u e o, seperti yang saya contohkan what if I ketemu vowel wadiva, atau here I am, itu vocal to vocal itu mengalir dengan jelas, here I am, ataupun go on, seperti itu. Jadi ada connected speech ya bahasanya. Nanti kita akan lebih detail lagi membahas apa sih itu connected speech dan bagian-bagiannya, dan sebenarnya seperti apa yang terjadi dalam pengucapan bahasa Inggris. Bagaimana peran connected speech ini sangat besar untuk membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sesungguhnya. Oke, next. Jadi kalau kita masih menanamkan first language, our mother tongue, it's okay. Tapi ada kata yang sebenarnya tidak ada di bahasa Indonesia. Seperti kan kalau di Indonesia kan tang, ting, tung, kita jarang kalau ngomong tuh kayak ada unsur sing. Di bahasa Inggris ada sing. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita pasti kebawahnya ting ataupun sing karena tidak ada sing. Kedua, give. Jadi ada yang voice, ada yang voiceless. Kalau kita bicara give, memberikan, itu kan kalau misalnya kita rasa di kerongkongan itu ada sesuatu yang bergetar. Give, fokus ke V. Tapi kalau gift, saya beri ringkas saja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di konten selanjutnya apa beda voice sama voiceless. Tapi kalau voice itu pengucapan V-nya itu give, lebih tidak ada getaran. Sorry, kalau give itu ada getaran di tenggorokan, kalau gift tidak ada getaran. Bedanya V,
V sama give, F, F. Kalau F, F itu voiceless, seperti dikata gift, itu voiceless. Jadi seperti kita menghembuskan udara ketika ngomong gift, seperti itu, kayak ada hembusan kalau yang voiceless. Kenapa voiceless? Karena seperti kita menghembuskan udara, gift, dan tidak ada getaran di tenggorokan, itu namanya voiceless. Beda dengan give. Dan yang kedua adalah diphthong. Nah, tidak ada diphthong di bahasa Indonesia. Kayak misalnya table. Oke, kita cuma ngomong table. Kalau misalnya kita kasih stress, table. Tapi kita melupakan ada diphthong. Diphthong itu kayak misalnya dua kata yang diucapkan secara bersama. Kayak misalnya, contohnya di sini, able. Tapi sebenarnya itu ada sama i. Jadi kita ucapkan bersama able. Begitu. Di table tadi contohnya, oke, kita dengan stres yang menang table, tapi sebenarnya secara fonetik bahasanya, secara international phonology actionnya itu table, ada a dan seperti e di antara itu yang kita ucap secara cepat dan bersama, able. Itu namanya diphthong. Diphthong itu ada dua kata yang kita ucap bersama, dan able ataupun not. Itu ada, ya kita bisa lihat ya, ada e kebalik sama u itu kita ucap bersama not. Nah, kalau di Indonesia tidak ada diphthong, adanya ya kalau o aja. Kalau yang harusnya not jadi not, kalau harusnya able jadi able. Tidak ada kata antara untuk satu kata. Jadi itulah istilah diphthong. Selanjutnya itu ada visualisasi ritme ya. Ada metronom versus kode Morse. Jadi metronom ini seperti ya, contohnya pada suatu hari, tapi di Inggris kita contoh dengan kata yang sama ya. Pada suatu hari. Kenapa jelas perbedaannya? Pada suatu hari. Jadi kalau kita misalnya dengar bule yang ngomong bahasa Indonesia, pasti mereka tuh ngasih penekanan di kata bahasa Indonesia, dan it's weird, very weird, sangat aneh kalau kita dengar ya. Tapi ya sebaliknya ya, vice versa ya. Kalau misalnya bule dari kita ngomong bahasa Inggris tanpa penekanan, itu juga mereka mendengarnya it's weird. Jadi biar gak weird, biar gak ada yang aneh di antara kita itu, you and me, ya kita harus mengucapkannya secara pakemnya gitu. Kalau Indonesia metronom cenderung datar antar kata. Kalau bahasa Inggris itu ya ada penekanan khusus. Seperti tadi saya sampaikan, I wanna go to the market. With my mother. Saya mencontohkan secara ini ya, secara agak berlebihan karena saya ingin menunjukkan stresnya itu di kata mana. Tapi kalau misalnya dengan cara mengalir, I wanna go to the market with my mother, nampak lebih mengalir dan dengan penekanan yang seharusnya, seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kita. Jadi di sini kita akan membahas connected speech. Ya, seperti katanya connected, ada connection, ada hubungan antara satu dan lainnya. Seperti kita langsung contohnya, pertama ada istilahnya elision. Jadi elision itu ada penghilangan bunyi tertentu. Kayak misalnya can you. Jadi kayak ada kata yang hilang. Yang kedua, sandwich. Bukan sandwich, sandwich. Nah, selanjutnya ada linking. Kalau linking itu ada di akhir kalimat kata stuck gabung dengan in. Stuck in, tapi yang seharusnya itu ada penyambungan, linking. Stuckin. Kayak kita sering dengar check it out, yang sebenarnya harus dibaca dengan check it out. Kenapa sih? Ya itu tadi, biar kita itu tidak mematah-matahkan kata, lebih efisien. Check it out.
Jadi kita belajarnya itu di chunk, di potongan-potongan kalimat, bukan kita belajar terpisah. Cara membaca check it out, tapi seharusnya check it out. Check it out. Wake up, wake up, wake up. I wake up, I woke up in the morning. Ya seperti itu. Jadi ada penyambungannya. Woke up, kasarnya gitu, tapi secara netral saja, secara mengalir. I woke up in the morning. Ataupun kayak stuck in. Lebih effort yang stuck in. Seperti itu. Kalau assimilation itu ada peleburan bunyi. Jadi ada peleburan dari T itu menjadi Y. Kalau sebelumnya ada can you. Nah, di sini itu ada don't you. Ada T yang berubah menjadi J. Don't you. Dan selanjutnya ada intrusion ataupun ada penambahan kata di pertengahan itu. Misalnya do sama it. Do it. Tapi biar ada bridge-nya, ada jembatannya yang membuat kata itu lebih menyambung sesama lain, kita katakan dengan do it. Do it. Ada with, do dan with. Do it. Seperti itu. Contohnya juga ada go on. Kayak kita ada menambah unsur we gitu di tengah-tengah kata kita. Kayak misalnya ada I sama always. I always. Sedikit ada kata penambahan y di situ. Nah, itu yang dinamakan dengan intrusion. Jadi ada penambahan kata di tengah-tengah kata. Jadi ya kalau misalnya itu biar nampak kita tuh lebih mengalir, dan we have to practice a lot to know this better, oke? Kayak misalnya do dan it, do it. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke di sini ada kesenjangan antara otak dan otot. Jadi mitosnya berbicara seperti robot adalah tanda saya kurang cerdas, tapi bukan kita yang berbicara seperti robot kurang jelas, tapi di situ ada tanda bahwa otot artikulasi Anda masih menjalankan sistem operasi L1. Kita tuh masih ke pattern sama mother tongue, bahasa ibu, bahasa origin kita, bahasa awal. It's okay, by process itu semua dapat berubah karena biar kita bisa lebih ke pattern lagi bagaimana cara ngomong bahasa Inggris yang benar. Sini ada fakta paradoks. Siswa dapat memiliki nilai tata bahasa grammar yang sempurna tetapi masih gagal memahami oleh native speaker karena fitur super segmental yang cacat. Jadi, kelancaran natural bukanlah tentang tata bahasa yang sempurna, melainkan penguasaan ruang tak terlihat di antara kata-kata. Jadi ya, kita memahami dulu konsep dasarnya, baru kita ucapkan secara natural, tidak usah terlalu berlebihan, tapi sesuai dengan pakemnya saja, sesuai dengan kaidah yang tidak bisa diubah. Next, ada protokol perawatan ataupun langkah rentasan fluensi. Jadi bagaimana sih supaya kita menjadi fluensi yang lebih baik? Jadi di sini ada step-stepnya. Yang pertama, audit akurasi. Gunakan asisten suara dan aplikasi artificial intelligence. Di next slide akan dibahas apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ini. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana cara kita itu memiliki referensi yang tepat ataupun ada korektor yang tepat untuk bahasa kita. As I said, kita harus mencari expert di bidangnya yang terpercaya ataupun yang bersertifikasi, ataupun kita harus mencari course. Nah, di era sekarang ini kita itu bisa banyak sekali referensi dari artificial intelligence. Itu bisa sangat membantu bagaimana cara kita berbicara bahasa Inggris. Contohnya kalau kita sama ChatGPT, kita ngobrol, kita dengerin dia ngomong kayak gitu, ataupun dia saya lakukan ya, saya ngomong sesuatu, coba kamu koreksi apakah ada kata yang salah ataupun ada penekanan yang salah, mungkin sedikit membantu. Dan kita bisa komunikasi karena ChatGPT ada fitur suara sekarang. Dan yang kedua ada ritmik. Gunakan lirik lagu bahasa Inggris untuk membiasakan lidah dengan connected speech. Jadi dalam lagu, almost semua lagu di bahasa Inggris itu memiliki connected speech. Kamu bisa cari saja, pasti ada kata-kata yang menyambung di lagu bahasa Inggris.
Saya tidak terlalu pandai bernyanyi, tapi mungkin saya bisa mencontohkan ya, kayak misalnya lagu Don't you remember, don't you remember, don't you. Nah, di situ ada peleburan. Jadi don't you remember. Seperti itu. Ataupun lagu yang bagus itu ada lagu Bruno Mars. Banyak sih referensinya. Semua bisa kita jadikan referensi untuk belajar connected speech, belajar stress, karena di lagu juga stress tuh sesuai tempatnya juga. Jadi even ini lagu, tapi penekatan katanya juga sesuai. Kayak misalnya, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Aku sangat jelek di nyanyi. I'll be there, and I know when I need it, I need it, and I know when I need it, I need it, I need that. Jadi di need-nya kita berikan stress. Bener, sesuai konteks lagu tersebut. And I know when I need it. Penekanan di need. Yang penting adalah yang ketiga, sinkronisasi otot. Latih ulang muscle memory dengan meniru intonasi, ritme, dan tekanan secara real time mengikuti penutur asli atau shadowing. Jadi kita bisa ada referensi, kita nonton film misalnya, mungkin kita dengar potongannya, nanti kita praktis, ataupun kita ngomong berbarengan dengan film itu. Kita nampak jelas gitu bagaimana perbedaannya cara mereka berbicara dan cara kita berbicara. Itu bagus untuk referensi kita belajar. Yang pertama, bisa ada korektor dari expert ataupun dari AI. Yang kedua, dari lagu, sangat membantu. Yang ketiga itu ada sinkronisasi otot atau muscle memory. Ya, kita melatih bagaimana mulut kita, lidah kita, semuanya itu terbiasa, dan otak kita juga terbiasa dengan muscle memory. Dan saya merekomendasikan dengan tongue twister. Kamu bisa latihan tongue twister untuk melatih muscle. Dan untuk memperkuat muscle memory, ya shadowing, sangat bagus shadowing. Kita mengikuti kata dari film, kata dari ucapan, bahasa Inggris dari podcast, kita ikutin saja mereka. Cari yang benar-benar Amerika ataupun yang benar-benar British, yang general American. Ya kita ikutin saja bagaimana cara mereka mengucapkan kata-kata. Ini salah satu contohnya, bisa pakai Google Assistant dan juga Elsa Speak. Elsa Speak sangat bagus. Saya dulu pakai Elsa Speak, tapi sekarang saya pakai ChatGPT. Selanjutnya tadi lewat lagu sudah saya nyanyikan juga Don't You Remember. Ada assimilation, ada peleburan kata T ke Y, Y, T to Y, T ke Y. Jadi don't you. Nah, di sini ada teknik shadowing. Jadi yang pertama itu ada dekode sadar. Dengarkan audio penutur asli sambil membaca transkrip. Fokus pada vocabulary dan penempatan stres. Ya begitu.